warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama aku Aisyah di video learning journal kita yang ketiga, mata kuliah penulisan berita dan artikel. Kedengeran gak sih suara aku? Maaf banget ya kalau misalnya ada suara yang kayak soalnya suara ini guys, sekarang lagi panas banget jadi aku nggak bisa tanpa kipas, tapi kipasnya berisik, mohon maaf ya. Di pertemuan kali ini ada presentasi pertama untuk mata kuliah ini nih, yaitu makalah kelompok 1 yang membahas tentang fungsi, jenis, ciri, artikel dan berita di media massa. Pembahasan pertama kelompok 1 yaitu tentang pengertian artikel dan berita. Pengertian artikel itu suatu bentuk karangan berisi analisis suatu fenomena alam atau sosial dengan maksud untuk menjelaskan siapa, apa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa fenomena alam atau sosial tersebut terjadi. Lalu ada juga pengertian berita. Berita itu adalah laporan tentang peristiwa atau kejadian yang disampaikan secara akurat, objektif, dan juga aktual kepada publik melalui media massa seperti surat kabar, radio, televisi, ataupun juga media online. Poin kedua, ada fungsi artikel dan berita di media massa. Fungsi artikel di media massa yang pertama memberikan informasi, yang kedua itu mengedukasi dan juga menghibur, lalu ada mempengaruhi opini publik, dan juga yang terakhir sebagai dokumentasi dan arsip. Lalu ada juga fungsi berita di media massa yang pertama memberikan informasi secara cepat dan akurat, kedua mengontrol dan mengawasi, selanjutnya membentuk opini publik, menghubungkan masyarakat dengan dunia luar, dan yang terakhir ada mendidik dan mencerahkan masyarakat. Poin yang selanjutnya ada jenis-jenis artikel dan berita di media massa. Artikel itu ada artikel narasi, artikel deskripsi, artikel eksposisi, persuasi, argumentasi, artikel praktis, ringan, opini, artikel analisis, isi, dan juga artikel ilmiah populer. Sedangkan jenis berita itu ada berita langsung, berita mendalam, berita opini, berita interpretatif, berita investigasi, dan juga berita penjelasan. Selanjutnya itu ada ciri-ciri artikel dan berita di media massa. Ciri-ciri berita yang pertama itu ada faktual dan objektif. Yang kedua, aktual dan terkini. Ketiga, bahasa jurnalistik. Keempat, struktur piramida terbalik. Dan yang kelima, sumber yang valid. Lalu ada ciri-ciri artikel. Yang pertama ada faktual dan informatif. Kedua, sistematis dan terstruktur. Ketiga, subjektivitas terukur. Keempat, bahasa yang jelas dan efektif. Dan yang kelima, mendidik dan menghibur. Intinya, pembahasan yang udah aku bahas di dalam makalah kelompok 1 yang tadi itu kurang lebih kayak gitu ya, yang udah aku jelasin tadi lah ya. FYI, salah satu anggota di kelompok 1 itu aku sendiri. Namun, akan tetapi di dalam makalah tersebut ada banyak sekali kesalahan dan kekurangan yang tidak diperhatikan oleh kelompok aku sendiri dalam membuat makalah ini. Di kelompok kita ini kan ada 7 orang ya. Seharusnya nih semua kecuali moderator 1 orang, berarti sisa 6 orang itu menyampaikan presentasi, menyampaikan isi makalah. Namun salahnya kita ada moderator 1 dan notulensi 1. Nah, notulensi ini kan dia jadi nggak kebagian menyampaikan informasi ya, menyampaikan isi makalah. Nah, salahnya kita di situ, harusnya notulensi itu sudah plus sama moderator. Jadi sisa 6 orangnya itu menyampaikan isi materi tersebut, kebagian ngomong gitu ya. Lalu ketika kita sudah mulai mempresentasikan makalah kita, nah yang ditampilkan di layar itu kan PPT ya. Nah, yang PPT kita buat itu juga banyak kekurangan salahnya, karena di PPT itu harusnya hanya poin-poinnya saja. Tetapi PPT yang kita buat itu yang dicantumkan itu terlalu banyak. Harusnya bisa lebih sedikit dan lebih praktis daripada yang sudah kita buat. Nah, karena PPT itu cuma poin-poinnya saja, nah tugasnya kita sebagai pemateri, sebagai
penyaji yang menyampaikan dan menjabarkan isi dari materi tersebut secara jelas dan komunikatif. Di saat kita sudah selesai menyampaikan makalah kita, mempresentasikan materi kita, dosen di mata kuliah ini, Bapak Dr. Adi Kusuma, menyampaikan pendapatnya bahwa beliau tidak paham tentang apa yang telah kita jabarkan. Dan dilihat-lihat lagi dari makalah kita itu tidak sesuai dengan struktur penulisan karya ilmiah. Makalah kelompok kita ini direvisi, bukan direvisi, diberitahu mana yang salah dan mana juga yang harus diperbaiki. Intinya diluruskan lah ya dari isi-isi makalah yang kita kurang betul dan kurang tepat ini. Mulai dari judul makalah itu harus yang menarik. Jadi judul makalah itu bukan materi. Nah, materi yang kita dapat ini nggak harus dijadiin judul makalah gitu. Judul makalah tuh harusnya menarik, kayak misalnya cara menuliskan berita dan artikel yang menarik di media massa, kayak gitulah kurang lebih ya. Agak miring. Koreksian yang selanjutnya itu ada di daftar isi yang harus tersusun dan juga rapi. Selanjutnya ada di bagian latar belakang. Di latar belakang itu, kalau kata Bapak dosen Dr. Adi Kusuma, harus dibuat sekitar 6 sampai 10 halaman. Fungsi dari latar belakang itu untuk menguraikan riset problem. Jadi di latar belakang itu memang benar harus mencantumkan data riset masalahnya gitu. Setelah kita tahu masalah-masalahnya, kita itu harus tahu data analisisnya. Misalnya kayak kita mau nyantumin di makalah kita tuh, bisa kayak kita bikin G-form buat anak-anak kelas tentang yang kita bahas lah, tentang sesuai sama makalah materi yang kita bahas gitu. Nanti buat dicantumin di makalahnya itu bisa dibikin kayak narasi atau footnote, body note, dan sebagainya. Selanjutnya, fungsi rumusan masalah itu untuk mengurai, meluruskan, atau memberitahu orang-orang yang tidak tahu atas permasalahan yang sudah kita bahas di latar belakang tersebut. Berdasarkan masalah-masalah yang di atas, maka ditariklah nih rumusan masalah ini. Jadi, di makalah di bagian bab 1 itu, struktur yang harus kita tulis pertama kan ada latar belakang. Terus setelahnya latar belakang itu ada rumusan masalah. Setelah rumusan masalah, ada tujuan penulisan, kenapa dibuatnya makalah tersebut. Nah, selanjutnya itu ada sistematika penulisan, penjabaran setiap bab, dan yang terakhir ada manfaat penulisan, manfaat untuk akademisi, dan juga manfaat untuk praktisi. Selanjutnya yang dibahas di bab 2 itu kan ada pembahasan yang harus diberikan secara terperinci. Cari selengkap-lengkapnya, sebanyak-banyaknya. Berikan contoh, berikan gambar di dalam pembahasan kita agar permasalahan yang kita bahas di bab 1 itu teruraikan dengan jelas dan terjabarkan dengan selengkap-lengkapnya di bab 2 ini. Di bagian penutup ada kesimpulan. Kesimpulan itu juga dapat koreksian nih kita, karena kesimpulan itu dibuat berdasarkan rumusan masalah. Maksudnya apa sih dibuat berdasarkan rumusan masalah? Di makalah kita ini kan kita buat rumusan masalahnya itu ada 4. Jadi kesimpulan yang harus kita buat itu juga sesuai dengan rumusan masalah, harus ada 4 gitu. Terus juga ada saran. Di makalah ini kita tuh nggak ada sarannya, makanya saran itu harus di-include di dalam sebuah makalah tersebut. Nah, saran itu juga ada saran akademisi dan juga saran praktisi. Untuk bagian yang terakhir, yaitu daftar pustaka, agar lebih tersusun rapi, karena di makalah yang kita buat tuh kan daftar pustakanya berantakan ya, bisa dibilang kurang rapi gitu susunannya, enggak sesuai struktur susunan bikin daftar pustaka pada umumnya gitu. Nah, itu tuh disarankan dari footnote di atas itu, makalahnya kita harus gunain Mendeley. Jadi dari footnote itu kan kalau kita pakai Mendeley itu dari footnote bisa kayak kita masukin kode-kodenya gitu, otomatis langsung bisa jadi daftar pustaka gitu. Jadi itu tips biar daftar pustakanya itu nggak berantakan. Itulah pembelajaran berharga dari presentasi makalah kelompok kami. Dari kesalahan ini kami memahami
pentingnya penyusunan makalah yang sesuai dengan kaidah ilmiah, dan cara penyampaian presentasi yang lebih efektif. Semoga jurnal ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang sedang menyusun makalah atau yang ingin melakukan presentasi agar lebih baik lagi ke depannya. Jangan lupa untuk selalu mengecek struktur penulisan, memperhatikan kejelasan materi, dan juga menggunakan referensi yang tertata rapi. So, jangan lupa like, comment, and share kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video Learning Journal berikutnya. Dadah!